Ya, baik Kakak, kita mulai sambil menunggu teman yang lain. Kita mulai saja. Iya. Hari ini materi kita terkait dengan umpan balik penyusunan rencana tindak lanjut atau RTL dan pengantar bukti karya program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Durasi 2 JP ya Kakak, model daring. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa kesepakatan bersama menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal wajar. Ya, tujuan sesi kita kali ini adalah satu, Bapak Ibu mendapatkan umpan balik dari peserta lain terhadap penyusunan rencana tindak lanjut RTL yang telah dibuat dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Waktunya 1 JP, 1 jam pelajaran. Terus yang kedua, Bapak Ibu dapat membuat dan mengunggah bukti karya pada plafon Merdeka Mengajar atau PMM yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti PKG PJOK. Itu 1 JP. Ya, agenda kita sesi kali ini adalah mengantar umpan balik, pertanyaan pemantik, umpan balik RTL, terus analisis dan umpan balik RTL, pengantar bukti karya. Nah, ini yang pertama yaitu pengantar umpan balik atau RTL. Ya, baik Kakak. Bahan tayang perencanaan program berbasis proyek melalui komunitas belajar. Ini bentuk rencana tindak lanjut, bahan tayang rencana program berbasis proyek melalui komunitas belajar, memaksimalkan 9 slide. Jadi ini komponen program yang Kakak buat, ya, yang Kakak sudah buat, yaitu judul program, latar belakang, tujuan program, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Terus struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Yang keenam ini pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang ketujuh rencana evaluasi. Yang kedelapan kemungkinan tantangan yang kakak-kakak hadapi. Terus keterangan RTL yang Ibu Bapak buat akan mendapatkan penilaian dari fasilitator. Terus yang kedua selanjutnya Ibu Bapak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk diskusi dan dikembangkan bersama rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Terus yang ketiga, unggah tugas seperti bahan
tayang notulen, catatan diskusi bersama KBS, video atau foto, terus atau dokumen lain yang relevan. Keempat, selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Ya, ini perencanaan program berbasis proyek melalui komunitas belajar. Adapun penilaian tugas ini meliputi tujuan program, kelengkapan rencana dan struktur program, keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi. Keseluruhan aspek perencanaan proyek berbasis data akan diamati oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi bahan tayang perencanaan berbasis proyek meliputi komunitas belajar. Bukan yang sudah ada, oh ya ini. Terus yang kedua, notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK atau bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Yang berikut, dokumentasi kegiatan berupa foto, video kegiatan, dan dokumen lainnya yang relevan. Ini kakak rubrik penilaian. Rubrik penilaian fasilitator yang menilai kakak-kakak tugas itu. Jadi sangat baik, cukup, kurang, itu dilihat dari komponen, berapa komponen tadi kakak, mulai dari tujuan, terus dan seterusnya. Ini dinilai dari rubrik penilaian seperti ini kakak. Terus ini analisis umpan balik, rencana tindak lanjut PPKG, PJOK, BBGP Jawa Timur ya kakak. Ini formatnya dari Jawa Timur punya, tapi kita pakai saja kakak terkait dengan tugas ini. Nanti kakak-kakak menilai tugas teman kakak dan mengevaluasi tugas teman-teman kakak yang nanti sebentar dia dibagi kelompok, baru masing-masing menilai, masing-masing punya maksudnya nanti teman kakak menilai tugas kakak, mengevaluasi terkait dengan analisis umpan balik ini kakak, yaitu rencana tindak lanjut yang kakak buat. Nanti sebentar format ini saya bagi di grup. Nanti kakak-kakak menilai tugas maksudnya saya akan membagikan satu kelompok 2 orang ya kakak. Jadi macam kakak dengan Kak Fajrin, berarti Kak Fajrin menilai Kak Ata punya, nanti Kak Ata menilai Kak Fajrin punya. Itu saling mengevaluasi tugas-tugasnya masing-masing. Ini pertanyaan pemantik umpan balik RTL.
Sebentar. Ini pertanyaan pemantik, apakah penyusunan RTL perencanaan berbasis proyek sudah mengacu pada rubrik RTL? Sudah kakak. Terkait dengan pertanyaan pemantik ini, Kata? iya baik. Terkait dengan pertanyaan pemantik penyusunan RTL ini apakah sudah mengacu pada rubrik kalau dilihat dari 8 ada sekitar kalau tidak salah ada 8 komponen tadi terkait dengan tujuan, latar belakang dan terakhir pada apa tadi tantangan kemungkinan tantangan yang dihadapi itu RTL yang saya buat itu sudah di dalamnya sudah terdapat komponen-komponen itu mulai dari latar belakang terus tujuan sampai pada komponen terkait dengan kemungkinan tantangan yang dihadapi kakak. Ya. Baik kakak. Terima kasih. Kita lanjut yang pertanyaan berikut. Ini pertanyaan kedua, apakah RTL perencanaan program berbasis proyek sudah dipresentasikan di Kombel dan sudah mendapat masukan serta umpan balik? Ya baik, terima kasih kakak. Terkait dengan RTL yang kemarin sudah saya susun itu sampai saat ini belum dipresentasikan kakak karena terkait dengan mungkin ada beberapa kali pertemuan yang saya tidak ikut, makanya saya tidak tahu untuk dia punya waktu mempresentasikan itu di komunitas belajar di sekolah itu. Terus akhirnya masukan dan umpan balik juga belum saya dapatkan kakak. Siap. Ya kakak, baik. Karena rencana tindak lanjut itu kita ya RTL-nya di Atap Maya yang tanggal 29 ya kakak. Iya. Iya. Iya memang Kak Atap hari itu Kak Atap tidak ikut, nanti Iya. kalau sebelum lengkap nanti Kakak Atap kasih lengkap biar tugasnya dimasukkan di LMS. Iya. Kakak saya tanya terkait dengan RTL ini kan RTL kan saya sudah unggah nih. Ya. Apakah itu nanti tetap orang presentasikan lagi di komunitas belajar di sekolah? Iya Kakak. Sebagai bukti dukung seperti foto atau video tuh Kakak. Iya. Itu harus Terus diupload. apa lagi ya? Daftar hadir. Iya, daftar hadir. Itu harus terus ada di situ rencana tindak lanjut itu dilibatkan komite, terus ada tokoh masyarakat, ada peserta didik barang 1 orang atau 2 orang itu. Itu Oh nanti begitu. itu dinilai semua Kakak. Apakah itu Oh iya. dari komite ada atau komite terus tokoh masyarakat terus ini dari Bisa. guru terus peserta didik itu Iya. nanti kakak kalau kakak waktu kakak presentasi kakak punya RTL-nya nanti kakak bisa foto atau video supaya bisa unggah di LMS. Oh iya, siap. Baik, berarti waktu presentasi itu minimal ada perwakilan saja kakak. Ya, perwakilan saja. Komite, Ya, terus orang tua murid, murid terus
Kalau Murid mungkin juga guru dan siswa itu mungkin ya bisa berapa orang begitu? satu murid itu murid satu orang atau dua orang, guru juga begitu. Guru. Ya, Oh iya, siap, perwakilan saja ya. siap. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, pertanyaan pemantik yang ketiga, apakah unggah tugas RTL sudah dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lainnya yang relevan? Ini pertanyaan ketiga yang kakak sudah sampaikan tadi, kakak masih, kakak sudah upload tapi belum sempurna ya kakak. Iya, saya sudah terkait dengan Dokumentasi. pertanyaan ketiga ini untuk rencana tindak lanjut saya sudah upload, tapi untuk kelengkapan dokumentasi kegiatan berupa video, foto, dan dokumen lain ini belum belum ada Kakak. Jadi nanti mungkin dalam waktu dekat nih saya akan melengkapi dan juga melakukan presentasi. Oke. Ya, ini yang berikut yaitu analisis dan umpan balik rencana tindak lanjut. Kita lanjut. Nah, ini kakak, nanti sebentar saya bagi format di grup biar kakak bisa menilai tugas teman kakak. Iya, siap. Ini yang analisis dan umpan balik rencana tindak lanjut atau RTL. eh, Kurang kentaran. Yang Boleh, pertama, boleh. yang pertama lakukan analisis terhadap rencana tindak lanjut atau RTL milik peserta lain yang sudah dibuat secara berpasangan. Isilah skor pada masing-masing kriteria berdasarkan hasil analisis dan umpan balik yang dilakukan pada lembar analisis. Terus yang berikut, tulislah umpan balik terhadap rencana tindak lanjut pada lembar analisis dan umpan balik pada kolom paling bawah. Itu umpan balik ada ya, ada di kolom yang di paling bawah ya kakak. Terus sebagai contoh akan dipresentasikan 3 program atau kegiatan rencana tindak lanjut yang akan dianalisis peserta lain. Terus yang berikut kumpulkan hasil isian lembar analisis dan umpan balik drive yang disediakan. Jadi analisis umpan balik yang kakak nanti sebentar formatnya saya bagikan, kakak sudah melakukan analisis umpan balik, nanti kakak scan terus upload di LMS sama-sama dengan video dan tugas RTL. Oh, maksudnya ini yang apa tadi Kakak Yang bilang? umpan balik ini kakak nanti scan gabung kakak ya? Oh, scan gabung sama-sama dengan bukti foto atau video dan dokumen lain. Iya. Oh ya, oke, siap. Saya bagikan format. Bagi kelompok saya cuma kakak sendiri, jadi nanti kakak analisis kakak punya RTL ya kakak. Iya, iya, iya.
Waktunya berapa ya? 15. Oke. Yuli bergabung dengan Kata. Yuli. Yuli resangore.
Sudah kakak? Kata, sudah. Sudah. Saya mau bilang sudah, misalnya tertahu saya menilai saya punya sendiri, ke saya nilai saya punya. Kata punya Jadi, sudah. Iya, kata nilai kata punya dah. itu kakak Uli dan kakak Abon Belum selesai. punya itu. Tahap Saya kan mau, sudah selesai itu. saya mau analisis saya punya, ya kakak saya taruh ampas semua. Bagus nah itu. Saya tadi bilang mau bikin kolom satu tambah, lalu isi 5. Lihat. Oh, bisa presentasi kakak? Mana? Saya punya. Iya, kata punya. Kayuli punya sudah. Cuma kata punya sendiri yang selesai. Saya 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 punya sendiri sejak tanya ke Habon sama lagi, dia punya belum. Tahap bisa double. Oke, kata presentasi ya. Saya presentasi saya punya sendiri. Sudah, Kayuli presentasi sudah kata ini Sa- apa terang? Saya saya Apa sebenarnya dah belum tahap? isi. Iya, Ah, sama. Saya belum isi. Mas saya isi saya punya sendiri tuh, tidak mungkin. Saya isi saya punya tuh akan saya taruh 10. berarti saya ini apa ulang supaya Kak Uli apa kata punya nilai kata punya. Boleh. Oke, ulang. Ke Habon juga ya boleh, ke Habon deh setelah balik kemarin nih. Iya, Ini tahap. jaringan terbagus. Oh, siap. Oke. Silakan.
Assalamualaikum Kak Fajri. Kakak, Kak Aji. Assalamualaikum Kak Aji. Iya kakak. Sementara dong kerja kelompok. Kakak mau bergabung dengan Kata? Iya di Dongkata dah. Berarti 4 orang. Kak Aji punya, Boleh, Kak Aji sembarang tugas saja. selesai. Tugas yang mana nih kakak? RTL. RTL. Tunggu, saya dia ulang. Saya PRTL belum selesai kita. Saya kasih gabung dengan Kata.
Oh iya, iya. Sudah kata. Ah, main ini dua belum balik lagi. Jaringan. Kejaringan kain. Kakak Uli dan kakak Habon. Kak Fajrin baru masuk, so Kak Fajrin baru keluar, so masuk. Jaringan lagi apa sana? Jaringan kurang bagus kan. Ayo. Siapa yang analisis? Kak Rahab yang analisis. Kak Rahab. Deng kakak Uli lagi. Iya. Iya. Satu orang yang presentasi. Iya. Tadi saya bilang di kakak Rahab, dia bilang oh iya nanti dia mainkan. Bentar masuk. Sudah dapat tipis di jaringan di mana ini belum masuk dia. Iya. Jaringan kurang bagus kan. Iya. Tambah taruh di atas tempat tidur. Ini CDP karya. Ambil menunggu. Iya, sambil menunggu.
Kata jadinya dong belum balik. Iyo nih, macam lama. Kacau ya. Mau presentasi jam ini belum balik. Sudah habon nih. Setelah Ini balik lagi. nanti ada bukti karya lagi nih yang terakhir punya ini tugas bukti karya. Bukti karya ini dalam bentuk apa? File Buat atau video. video Ya. tentang Materi yang dong kakak sudah dapat terhadap. ini Ada nanti dong kakak lihat DP contoh di YouTube itu. Ada contoh-contoh banyak itu terkait dengan bukti karya. bukti karya yang di bawah menu penilaian kinerja tuh. Ya, Iya, sudah. Sudah itu kemarin soalnya. Sudah. termasuk. Yo, kemarin tuh ada sempat lihat itu bukti karya, cuma berpikir Ya. bilang mungkin itu terisi, padahal ternyata isi. Karena dia Ada di, nanti langsung bukan masuk bukti. di PMM. Bukan kakak bukti karya ini tugas bukti karya ini yang terakhir ini tugas terakhir ini. Iya, dia menu kan di bawah menu penilaian kinerja Iya. gitu. Iya. Ayo. Itu kan dia pas kasih masuk ke sana tuh dia model dan orang bikin bukti karya di PMM. Saya itu kasih masuk kasih apa di bukti karya tuh di PMM Iya. baru ambil dia link dari situ. Itu kan masuk sana tuh isi Siapa saja yang memiliki link kan dong bisa lihat lah. iya. Iya, oke. Berarti bikin video Video atau cuma dalam bentuk RPP atau modul? bisa RPP tapi ada penjelasan terkait dengan RPP. Iya. Soalnya saya masuk ke sana tuh kan di dalam tuh banyak itu DP isian isi Iya, ada banyak, ada jenjang kelas, contoh bukti karya banyak ya kan. Nanti iya. kakak bisa apa di YouTube itu ada dorang bukti karya. Siap. Bagus-bagus. Nanti baru lihat. Kalau bukti karya tuh kapan untuk terang batas upload? Ini mulai dari hari ini malam ini. Mulai dari sekarang. Kayak tanggal 10 tuh orang mulai evaluasi ya jadwal tanggal 10 berarti ini refleksi bukti karya iya berarti sudah dari sekarang harus ini dari sekarang tanggal 10 dapat hari Selasa. Ya, iya. itu sudah refleksi bukti karya. Jadi kasih cepat saja kakak. Siap. Terlambat karena terakhir ini tanggal 10 terboleh lewat. Berarti nanti itu cuma butuh DP link saja toh? Disenyapkan di LMS. Oke, mantap. Itu nanti nanti fasilitator sudah lihat, sudah mantap baru kakak bisa ini upload. Lanjutkan. Iya. Upload apa lagi? Kata. Oke, siap Kak. Siapa Kak Rahab presentasi? Butik. Kak Rahab langsung presentasi terkait dengan Kak Ata punya tugas RTL tadi. Yang mana? Yang kirim tadi? Saya. Tugas diskusi tadi tuh. Jaringan kurang bagus kakak. Siap. Sabar.
Kak Rahab, lanjut presentasi. Kak Atta, bantu Kak Rahab. Yang saya kirim tadi RTL tuh kakak, di kakak baru yang Bukan DP presentasi yang di apa format formatnya di format. ya. DP form tadi tuh, form analisis. Ya, format analisis tadi tuh. Sudah kayaknya tadi tuh ada bagi di grup. Langsung saja Kak, apa Kakak? Kak Rahab, langsung saja. Kak Rahab. Ya, jaringan. Kata. Orang lanjut Yes. dulu sudah. Lanjut. Nanti Kak Rahab masuk berde presentasi. Iya. Lanjut kan. Mana? Baik Kakak, kita lanjut. Kita lanjut saja Kakak terkait dengan bukti karya. Ini bukti karya di plafon Merdeka Mengajar untuk diseminasi PKG PJOK. Ini nanti tugas berikut ini kakak-kakak buat video atau materi-materi yang sudah kakak dapat, ini video pembelajaran atau video untuk buat RPP. Kalau video untuk RPP itu ada penjelasannya Kakak terkait dengan bukti karya ini. Nanti kakak-kakak sudah selesai buat bukti karya, kakak-kakak upload di PMM yang ada tulisan bukti karya ini Kakak. Terus di sini topik pembahasan untuk bukti karya yaitu alur aktivitas bukti karya PKG PJOK, terus yang kedua mengunggah bukti karya di PMM. Yang berikut yaitu alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK di tahun 2024.
Ini revisi November 2024. Ya, ini perjalanan peserta program PKG PJOK mulai dari minggu ke-1 sampai minggu ke-5, yaitu pembukaan dan materi orientasi, ya, terus pembelajaran asinkron dan tatap maya dari minggu pertama sampai dari minggu pertama sampai dengan minggu ke-5. Terus minggu ke-6 itu hari keberangkatan, terus pembelajaran tatap muka dan jurnal refleksi, terus hari kepulangan. Ini di minggu ke-6. Terus minggu ke-12 penutupan, minggu salah. Dari minggu ke-6 lanjut di minggu ke-7 sampai 10 itu pembelajaran asinkron dan tatap maya. Setelah itu minggu ke-11 unggah dokumentasi, minggu ke-12 penutupan, ya, minggu ke-12 ini penutupan, Kakak. Lanjut. Sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Ini syarat untuk kalau membuat tugas bukti karya ini syarat untuk kelulusan kakak-kakak. Terus bukti karya adalah produk orisinal, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Berarti tidak bisa tiru ya kakak. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Lanjut, kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Yang pertama, untuk karya video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Terus, isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Terus yang berikut, video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait. Karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda. Jadi bukti karya ini tidak boleh tiru karya orang lain, kakak. Berikut alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK. Nah, ini kakak, nanti alur untuk aktivitas bukti karya di LMS diseminasi, nanti kakak klik di kakak buka di modul, terus di semua modul
Di bawah sini, di bawah penilaian kinerja ada bukti karya. Ini nanti kakak-kakak unggah dokumen bukti karyanya di sini. Ini unggah bukti karya dalam dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Ini nanti kakak klik di bukti karya, terus periode pengumpulan ini mulai tanggal 20 berapa ya? Oh, tidak ada. Di sini kakak-kakak dapat mulai mengunggah bukti karya dengan mengakses bagian menu bukti karya pada laman LMS di Diseminasi PKG PJOK 2024. Yang pertama, perhatikan periode pengumpulan unggah bukti karya. Yang kedua, pastikan kakak-kakak telah mengunduh dan melengkapi lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK. Ini nanti lembar pernyataan ini nanti kakak-kakak download ya, sudah ada di dalam sini ya kakak, di dalam LMS. Jadi sebelum mengunggah draft produk bukti karya, klik make atau copy untuk menyalin dan mengunduh lembar pernyataan. Terus yang ketiga, klik kerjakan untuk mulai mengunggah produk bukti karya. Ini kakak, peserta menyertakan lembar pernyataan peserta PKG PJOK. Ini peserta penyertakan lembar pernyataan. Ini lembar pernyataan ya kakak. Ini lembar pernyataan di sini. Dengan mendatangi formulir ini, centanglah pada kotak di samping pertanyaan. Saya menyatakan bahwa saya telah memberikan informasi kepada peserta didik atau kepala sekolah terkait pengambilan gambar atau gambar, foto, video, dan konsekuensi publik pada media online. Ini ya kakak, nanti kakak centang di kotak kecil ini. Terus yang kedua, saya menyatakan bahwa saya telah meminta persetujuan secara lisan kepada peserta didik untuk mengambil gambar, foto, atau video dan mempublikasikannya pada media online untuk kepentingan pembelajaran. Terus yang ketiga, saya menyatakan bahwa pengambilan gambar, foto, atau video dilakukan hanya sesuai kebutuhan dan dipergunakan untuk konten pembelajaran. Yang terakhir, saya menyatakan bahwa bukti karya yang saya unggah dan rangkaian program pembelajaran kompetensi guru PJOK adalah produk orisinal saya, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Jika di kemudian hari saya terbukti melakukan plagiasi bukti karya, saya bersedia jika bukti karya saya dihapus dari PMM dan menerima konsekuensi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ya, ini peserta perlu mengunggah lembar pernyataan yang sudah dilengkapi dan ditandatangani dalam bentuk PDF bersama dengan produk bukti karya. Lembar pernyataan bisa diunduh di LMS atau tautan readcode. Ini nanti ditandatangani oleh kepala sekolah dan ini kakak sendiri yang tanda tangan di sebelahnya. Nama peserta PKG PJOK. Ini ada 3 pilihan ya kakak untuk membuat bukti karya. Ini pilihan kategori bukti karya.
Yang pertama, praktik baik. Pembelajaran atau mengembangkan diri yang dapat menginspirasi guru lain. Dalam konteks program praktik baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen PDF atau video. Terus yang kedua, praktek pembelajaran. Praktek pembelajaran yang kedua ini proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF aksi nyata. Terus yang ketiga ini RPP atau modul ajar. RPP atau modul ajar aksi nyata dalam bentuk dokumen PDF. Ini nanti kakak-kakak membuat video untuk penjelasan terkait dengan RPP ini kakak untuk buat PDF, selesai buat PDF terus kakak mau sebelum unggah di Google Drive di Bukti Karya kakak buat penjelasan di setiap slide. Ini ada tiga pilihan ya kakak, tiga pilihan kategori bukti karya. Ini unggah unggah draft bukti karya di LMS kategori praktik baik. Ini unggah drive bukti karya yang pertama, terus praktik baik, bentuk karya, judul, deskripsi. Ini di bukti karya kakak di PMM. Ini juga sama. Kalau di Google Drive, di bukti karya itu ada unggah RPP sama video pembelajaran ya kakak. Kalau unggah ini sama. Sama ya. Jadi unggah draft bukti karya. Kalau di sini ada RPP ya kakak kakak klik RPP atau modul ajar, terus pilihan bentuk karya dari produk yang telah Anda buat melalui video, salinan atau tautan video yang telah Anda unggah ke YouTube. Terus PDF, unggah dokumen bukti karya dari laptop atau komputer Anda. Lengkapi judul bukti karya dan tambahkan hashtag PKG PJOK, guru belajar, murid belajar. Berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya Anda, lengkapi tujuan RPP atau modul ajar. Di sini juga kakak-kakak jangan lupa klik jenjang SD atau SMP, terus kelas,
Itu kelas berapa, mata pelajaran apa, terus asesmen, mode pembelajaran, terus metode pembelajaran. Nah, di sini ada klik kalau SMP berarti kelas 7. Mata pelajaran bahasa atau mata pelajaran apa gitu ya Kakak di kalau buat RPP atau modul ajar. Atau video juga begitu, klik. Ini Kakak unggah lembar unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya. Ini unggahnya di sini Kakak. Klik kumpul untuk mengunggah draft bukti karya. Ini kalau kakak-kakak sudah selesai buat lembar persetujuan, terus upload, terus klik kumpul. Nah, di sini ada konfirmasi unggah draft bukti karya di LMS. Konfirmasi pengumpulan bukti karya, apakah Anda yakin hendak mengumpulkan bukti karya ini? Bukti karya yang Anda kirimkan tidak dapat diubah lagi hingga fasilitator melakukan proses validasi. Yang kedua, fasilitator menyatakan bukti karya Anda kumpulkan sesuai dan secara otomatis diterbitkan pada fitur bukti karya di PMM. Setelah Anda selesai mengisi semua data untuk mengunggah bukti karya, klik kumpulkan untuk konfirmasi bahwa bukti karya Anda dikumpulkan sudah sesuai. Harap diingat bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali sampai dilakukannya evaluasi oleh fasilitator dan bukti karya Anda tidak memenuhi syarat. Bukti karya Anda disetujui dan kemudian diterbitkan pada fitur bukti karya PMM. Setelah Anda melakukan konfirmasi status unggah draft, bukti karya akan berubah menjadi sedang ditinjau dan dalam proses validasi oleh fasilitator. Terus yang berikut, ini putusan utama dari validasi bukti karya. Fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu, dilanjutkan meminta validasi kembali kepada fasilitator. Sebaliknya, jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Ya, berikut putusan utama dari validasi bukti karya perlu perbaikan. Apabila hasil validasi fasilitator belum sesuai, maka Anda akan melihat status perlu perbaikan pada tampilan LTI bukti karya. Terus perhatikan umpan balik dan klik
lihat penilaian dari fasilitator sebagai acuan perbaikan hasil bukti karya. Terus klik perbaikan untuk mulai melakukan perbaikan dan mengumpulkan ulang bukti karya. Jadi putusan utama dari validasi bukti karya perlu perbaikan, yaitu apabila hasil bukti karya Anda belum sesuai, klik ikon tanda silang berwarna merah untuk menghapus dokumen sebelumnya. Unggah ulang produk bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Yang berikut, apabila lembar persetujuan belum sesuai, klik ikon tanda berwarna untuk menghapus lembar persetujuan sebelumnya. Sebaliknya, jika sudah sesuai, tidak perlu menghapus dokumen yang telah diunggah di awal. Unggah ulang lembar persetujuan bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Catatan, mohon lakukan cek status secara berkala setelah melakukan unggah ulang bukti karya. Apabila hasil bukti karya Anda telah lulus validasi dari fasilitator, maka Anda akan mendapatkan notifikasi bahwa bukti karya Anda lulus validasi. Ini ya kakak, contohnya seperti di dalam kotak ini. Anda hanya perlu menunggu bukti karya Anda diunggah secara otomatis oleh sistem ke platform Merdeka Mengajar. Anda juga dapat melihat umpan balik apabila fasilitator memberikan catatan khusus. Jadi apabila karya sudah berhasil terbit, maka Anda dapat klik lihat bukti karya untuk melihat tampilan yang sudah diunggah di PMM. Ini bagaimana cara membagikan bukti karya Anda. Jadi yang pertama ini cara membagi ya kakak, cara membagi bukti karya di PMM. Yang pertama, buka menu bukti karya pada platform Merdeka Mengajar. Yang kedua, pilih karya saya dan pastikan Anda telah mengunggah karya. Yang ketiga, buka kategori karya yang Anda ingin bagikan. Yang keempat, pilih karya Anda yang telah berhasil diunggah. Yang kelima, cari tombol bagikan karya. Terus yang berikut, yang keenam, untuk kebutuhan PKG PJOK, gunakan opsi saling link untuk ditautkan di LMS. Ya, setelah peserta mengunggah bukti karya ke PMM, peserta perlu melampirkan tautan bukti karya ke LMS dengan mengikuti langkah membagikan bukti karya sebelumnya. Catatan, untuk bukti karya yang sudah diunggah, Anda hanya dapat mengedit description saja. Ini yang mengunggah untuk catatan untuk bukti karya yang sudah diunggah.
Terus yang berikut, fasilitator membuka tautan bukti karya dan memastikan bahwa file yang diunggah sama dengan yang telah mendapat validasi. Baik Kakak, ada pertanyaan terkait dengan bukti karya yang sudah saya sampaikan tadi? Ada Kakak? Ada Kakak. Ada Kakak. Siap Kakak, silakan. Saya cuma tanya tuh terkait dengan ada tiga model tadi, praktek baik, terus praktik pembelajaran dan RPP atau model ajar itu. Apakah itu pilih salah satu saja atau pilih tiga semua? Pilih salah satu saja Kakak. Oh, Tiga iya. itu pilih salah satu saja yang untuk Kakak buat bukti karya itu. Oh, siap. Yang lain? Ada lagi? Terus ini Kakak, ini yang ada tampil di layar nih. Pastikan video sudah diunggah melalui akun YouTube. Jadi, apakah orang harus unggah video itu di YouTube? Video ini langsung unggah Langsung di LMS saja, PMM. hari itu langsung di PMM saja. PMM saya, langsung di PMM saja. Oh iya. Ya. Berarti artinya itu dia bersifat wajib. Saya. Oke. Yang lain lagi? Ada yang lain? Terada visibilitas video bukti karya. Itu terkait kendala itu. Nah, ini kendala di sini nih. Nah, ini visibilitas video bukti karya. Nah, ini kendala video ini di setel untuk pribadi terjadi karena pemilik video tersebut menyetel visibilitas video untuk pribadi privat pada channel YouTube-nya. Berarti dia setel untuk pribadi saja Kakak, dia setel untuk siapa saja yang melihat memiliki link toh. Jadi dia tampilan seperti itu, tidak bisa melihat. Tampilan. Nah ini, video tidak dapat diputar langsung di laman bukti karya karena kendala video tidak tersedia tonton di YouTube dapat terjadi karena terdapat masalah hack atau cipta atau copyright pada video di channel YouTube. Masalah ini biasanya terjadi jika pemilik video menggunakan latar musik yang memiliki hak cipta. YouTube memiliki kebijakan bahwa video yang terkena masalah hack cipta tidak bisa diputar di aplikasi lain selain di YouTube.
Oleh karena itu, agar video bisa diputar di Bukti Karya, pastikan video yang diunggah ke YouTube tidak melanggar hak cipta. Ini di YouTube. Ini pelajari materi lebih lanjut dan pertanyaan yang sering ditanya melalui link di bawah ini, Kakak. Langkah mengecek hak cipta video di YouTube. Ini ya, Kakak. Selanjutnya, terima kasih. Selesai. Ada pertanyaan lagi, Kakak? Selain ini terkait dengan Bukti Karya? Kakak yang lain? Kalau tidak ada lagi, kita sampai di sini dulu materi kita hari ini. Kita lanjut di tanggal 10 ya, Kakak. Jadi tanggal 10 itu tatap mainnya pagi ya, Kakak, selesai ulangan. Pak, bagaimana kakak-kakak yang lain? Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ares. Ada salah. Iya,